Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada para murid, "Tiada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di kolong tempat tidur, tetapi ditempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang takkan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia pun yang takkan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kalian mendengarkan. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Injil yang kita dengar hari ini yang pendek, sangat mudah kita pahami. Yesus mau menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa berita Injil, kebenaran tentang kerajaan Allah itu tidak bisa ditutup-tutupi dan itu harus diwartakan. Nah, penggambaran yang tadi kita dengar seperti tempayan ataupun pelita yang memang fungsinya itu untuk menerangi. Maka dalam hal ini sangat mudah kita memahami dengan menggunakan istilah fungsi atau kegunaan. Kegunaan pelita tentu untuk menerangi, dan itu di atas, dan itu di tempat yang pas, supaya cahayanya juga pas, cahayanya juga bisa menerangi. Penggambaran itu juga bisa kita pakai untuk merenungkan hidup kita. Ketika Yesus mengatakan tadi terkait dengan berita tentang Injil, tentang kebenaran kerajaan Allah harus diwartakan, tidak bisa ditutup-tutupi. Nah, penggambaran ini juga membantu kita untuk berefleksi. Masing-masing di antara kita adalah berguna. Masing-masing di antara kita berfungsi. Pembanding lain, kalau sepeda motor yang kita beli itu fungsinya untuk apa? Untuk mobilitas, bukan? Handphone yang kita pakai atau kita beli fungsinya untuk apa? Untuk komunikasi. Maka kembali kepada kita yang diberikan berkat Allah dengan hidup ini, fungsinya apa? Gunanya apa? Maka merenungkan ini kita semua diajak bahwa kita diutus untuk mewartakan kebenaran, mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah. Caranya bagaimana? Ada banyak hal yang bisa kita jadikan bantuan untuk melihat jawaban ataupun untuk mendapatkan jawabannya adalah bacaan pertama tadi. Berita mewartakan kebenaran, mewartakan Injil, mewartakan sukacita, kita temukan atau kita dapatkan dari bacaan pertama tadi. Misalnya begini, "Anakku, jangan menahan kebaikan terhadap orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Yang mau diwartakan di situ oleh kitab Amsal, jangan menunda-nunda pekerjaan baik, jangan menunda-nunda perbuatan baik. Seringkali kita tahu perbuatan baik, tetapi karena kita tahu bahwa yang kita perbuati baik itu atau yang kepadanya kita berbuat baik, kadangkala kita sudah merasa, aduh kok dia yang aku buat baik, padahal dia seringkali jahat padaku. Meskipun banyak orang yang berbuat jahat atau 1-2 orang yang berbuat jahat kepada kita, tetapi kita tidak boleh menahan perbuatan baik untuk dia yang kebetulan bisa jadi berseberangan dengan kita. Itu satu hal. Hal lain juga banyak kita temukan dalam bacaan pertama tadi. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesama, sedangkan ia tanpa curiga tinggal bersamamu. Keterampilan-keterampilan hidup bersama ini bagi kita bisa kita praktekkan dalam hidup bersama.
Kembali pada pertanyaan awal saya tadi, fungsi kita, kegunaan kita, manfaat kita bagi sesama apa? Seperti pelita itu tidak bisa kita tutupi, demikian juga kebaikan tidak bisa kita tutupi. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.